Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini saya Gita Rahmawati akan memaparkan pengetahuan saya mengenai konsep filosofis kenabian perspektif Murtada Mutahari. Namun sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai biografi singkat dari tokoh filsuf Islam ini ya. Murtada Mutahari ini lahir pada tanggal 2 Februari 1920 atau berkenaan dengan 1338 Hijriah di daerah Fariman, Iran Timur. Ayahnya bernama Hujatul Islam Muhammad Hussein Mutahari adalah seorang ulama yang terkenal dan sangat dihormati pada masa itu. Nah, ketika Murtada Mutahari mencapai usia genap 12 tahun, beliau sudah tampak kecintaannya dan sudah sangat timbul bakatnya yang sangat luar biasa ini dalam diri Murtada ketika beliau membaca dan mempelajari surat-surat pendek dari Al-Quran dan sastra Arab. Nah, tak hanya itu pula, pada usia 12 tahun ini, Murtada sudah mulai belajar ilmu-ilmu agama di Huzah Ilmiah di Mashhad, yaitu pusat belajarnya dan ziarah kubur kaum Syiah yang berada di Iran Timur. Di tempat itulah Murtada semakin tertarik dengan dunia filsafat, teologi, bahkan irfan. Nah, itu merupakan biografi singkat mengenai Murtada. Nah, di sini saya akan mulai memaparkan konsep kenabian perspektif Mutahari Murtada. Menurut Murtada, Nabi adalah makhluk berbentuk manusia yang Allah SWT ciptakan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memenuhi persyaratan untuk menerima pesan-pesan gaib dari Allah. Hanya Tuhan yang mengetahui siapa-siapa manusia yang memenuhi persyaratan demikian. Beberapa yang membedakan Nabi dengan manusia lainnya adalah dilihat dari sifatnya, ismah, dan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berikut ini bagian-bagian dari karakteristik para nabi. Yang pertama, ismah atau maksum, yang berarti nabi ini terjaga dari perbuatan dosa dan kekeliruan. Para nabi tidak dipengaruhi nafsu badani, tidak pernah berbuat dosa ataupun kekeliruan dalam tindakan-tindakan mereka. Keterjagaan mereka dari dosa dan kekeliruan mereka memberikan kredibilitas yang maksimum. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah karakteristik ini timbul dari hal gaib? Apakah karena para nabi memiliki sifat dan mentalitas yang khusus? Ataukah para nabi ini memang seperti halnya komputer yang sudah terprogram dari pusat? Nah, mari kita bahas. Oke, secara umum, nabi ini adalah manusia seperti pada umumnya. Nabi pula berpikir, banyak tindakan yang para nabi lakukan, namun sebelum itu mereka memikirkannya terlebih dahulu. Konsekuensi atau resiko yang akan mereka alami ketika berbuat yang tak semestinya akan berakibat fatal tentunya ya. Nah, kesadaran itulah yang membuat para nabi memiliki karakteristik terjaga dalam dosa dan kekeliruan. Oke, baik. Sekarang adalah karakteristik yang kedua, yaitu kepemimpinan. Pada awalnya, para nabi ini hanya memiliki hubungan dengan zatnya atau dengan hanya Tuhannya saja, sampai-sampai memutuskan hubungan dengan orang banyak, dan cara-cara hidup mereka yang jauh dari hedon kemudian sangat alienasi dari dunia luar. Namun pada akhirnya ternyata misi kenabian berujung pada langkah kembali kepada masyarakat agar mengikuti jalan yang benar. Setelah diutus menjadi nabi, Tuhan memerintahkan mereka untuk membimbing serta memperluas khazanah keislaman, memperluas dan menyebarkan nilai-nilai agama pada masyarakat luas, bahkan sampai pelosok dan ujung negeri. Nah, pada masa itu pula tentu tidak mudah bagi para nabi untuk mendapatkan respon yang bijak dari masyarakat. Berbagai metode seperti ajakan ceramah turut dilakukan agar banyak masyarakat yang memeluk agama Islam tentu jauh dari kata paksaan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu perbedaan antara nabi dengan manusia jenius. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari manusia jenius. Manusia jenius adalah mereka yang mempunyai kemampuan berpikir, daya menalar, dan menganalisa yang tinggi. Melalui panca indera, mereka melakukan kontak dengan mengikat manusia
pada nafsu-nafsu badani atau yang bersifat keduniaan ya. Kemudian mereka bisa membuat dari kecerdasannya ini bisa membuat berhala-berhala. Kemudian dengan pemikiran yang sangat jenius, mereka bisa menganggap bahwa mereka diri ini adalah sebagai Tuhan ya. Tentu itu sangat tidak mungkin. Nah, sedangkan Nabi tidak mempengaruhi manusia untuk ikut serta dalam nafsunya ya. Nabi justru menuntun para umat untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah SWT dan memberikan pemahaman bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, serta para nabi ini mengajak umat untuk meraih kebaikan agar terciptanya kehidupan akhirat yang harmonis. 4. Karakteristik dari nabi yang keempat ini adalah ketulisan niat. Dengan memperoleh support langsung dari Allah, menjadikan para nabi begitu teguh dan telaten dalam memperluas nilai-nilai kerohanian. Begitu pula dengan dedikasi serta misi yang para nabi tekankan secara ekstrim sampai-sampai tidak menjatuhkan ketulusan niat para nabi untuk membimbing masyarakat yang merupakan yang sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Dan mereka tidak pernah lupa bahwa Tuhan telah memberikan amanat kepada mereka dan mereka melaksanakan program kerjanya tanpa meminta imbalan jasa atas pekerjaan mereka. 5. Konstruktivitas. Para nabi memberikan energi kepada kekuatan-kekuatan masyarakat dan mengorientasikan mereka agar melatih individu-individu dan membimbingnya. Tak hanya itu, nabi pula membangun masyarakat manusia untuk mensejahterakannya, seperti membangun lembaga-lembaga pendidikan, mengajarkan untuk bercocok tanam sehingga dapat dipanen dan dijual hasilnya, dan banyak sekali bimbingan-bimbingan yang para nabi berikan dalam mengayomi masyarakat. Nah, selanjutnya karakteristik para nabi ini yaitu aspek manusiawi. Meskipun nabi-nabi memiliki karakteristik kemampuan yang sangat luar biasa yang dapat disuguhi sebagai mukjizat serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat terjaga dari dosa dan kekeliruan, namun mereka adalah manusia biasa. Artinya, mereka memiliki semua karakteristik yang dimiliki oleh seorang manusia. Apa saja contohnya? Pertama, nabi juga makan ya tentunya. Yang kedua, para nabi juga tidur, berjalan, mempunyai keturunan, dan akhirnya meninggal pula. Namun, perlu kalian garis bawahi, makan serta tidurnya seorang nabi tidak seperti manusia pada umumnya, tidak seperti kita. Para nabi seringkali menahan lapar hingga berbulan-bulan karena ketika mereka makan bukan karena nafsu, melainkan agar adanya tenaga untuk terus beribadah kepada Allah. Begitu pula ketika mereka tidur nih, tidak dapat setenang para manusia seperti kita ya. Tentunya justru ketika para nabi tidur, mereka akan senantiasa untuk terus mengucapkan lafaz Allah, berzikir kepada Allah, dan setiap hembusan napasnya juga itu merupakan asma Allah yang mereka ungkapkan. Nah, walaupun nabi begitu luar biasa dan diraja-rajakan oleh umat, sempurna di mata Tuhan, tapi itu tidak membuat mereka tinggi hati dan merasa paling mulia. Justru tidak ya. Akan tetapi selaku manusia yang beradab, nabi tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti sholat, membayar zakat, berpuasa, dan berjuang di jalan Allah, serta tingginya rasa ketakutan kepada Sang Pencipta alam. Bahwa padahal di sisi lain nabi sudah diklaim oleh Allah akan masuk surga loh. Nah, kita kan sudah tahu nih mengenai karakteristik para nabi. Lalu apa ya yang sebenarnya menjadi tujuan dan misi kenabian? Nah, dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya dari misi para nabi adalah membimbing masyarakat dan memberikan kepada mereka kebahagiaan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Tak ada keraguan lagi bahwa nabi-nabi telah ditunjuk untuk membimbing masyarakat ke arah jalan yang benar dan memberikan kepada mereka kebahagiaan dan kemerdekaannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kemana jalan tujuan yang benar itu, ya? Kemudian di mana letak kebahagiaan itu? Oke teman-teman, kita bahas ya. Menurut aliran ini, menurut pemikiran dari Murtada Mutahari ini, yang menjadi jalan yang lurus, jalan yang benar itu yang pertama pengakuan diri kita terhadap Tuhan dan pendekatan diri kepadanya. Nah, itu merupakan jalan yang lurus. Kedua, menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ya.
Nah, itu merupakan proses untuk kita mencapai kebahagiaan ya. Karena dengan adanya kesederajatan dan keadilan pada setiap masyarakat itu tentu dapat diterima oleh hati dan kemudian merasa berbahagia ya. Di satu pihak juga Quran mengatakan, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan membawa kabar gembira serta memberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi." Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih pada persoalan Nabi ya. Tadi kan ada yang disebut maksum ya, kemudian ada yang disebut mukjizat juga. Itu karakteristik dari para nabi ya. Kemudian mengenai mukjizat, apakah mukjizat Nabi Muhammad itu hanya Al-Quran saja? Nah, pertanyaan yang sangat keliru tentunya ya. Tentu mukjizat Nabi Muhammad ini tidak hanya Al-Quran ya. Banyak, seperti contohnya ketika mukjizatnya Nabi membelah bulan yang sudah tertera buktinya dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Kemudian mukjizat Nabi pada saat melaksanakan Isra Mi'raj dari langit pertama sampai langit ketujuh dengan mengendari buraq, dan itu tertera dalam surat Al-Isra. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat dari Nabi Muhammad ini ya tentunya. Oke teman-teman, di sini saya akan ambil kesimpulan ya. Kedudukan Nabi dalam pandangan Mutahari mempunyai kedudukan yang paling mulia dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nabi adalah makhluk berbentuk manusia yang Allah SWT ciptakan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memenuhi persyaratan untuk menerima pesan-pesan dari dunia gaib ya. Nah, hanya Tuhan yang mengetahui siapa-siapa manusia yang memenuhi persyaratan demikian. Beberapa yang membedakan Nabi dengan manusia yang lainnya adalah sifatnya. Dari sifatnya, ismah, dan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. Nabi mempunyai karakteristik yaitu yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu ismah. Kemudian sikap berjiwa kepemimpinannya, ketulusan niat dalam membimbing serta mengajak umat menuju jalan yang benar, kemudian energik untuk mengajaknya pada kebaikan. Walaupun demikian aspek manusiawi tetap ada dalam diri pribadi Nabi. Nah, kemudian yang menjadi tujuan misi dari para nabi ini adalah membimbing masyarakat dalam beribadah kepada Allah seperti berpuasa, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menuntun kepada mereka agar menggapai kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Tak semudah itu memang ya menerima kenabian seseorang. Beberapa dari mereka meminta bukti kuat agar memang benar nih bahwa ia adalah merupakan utusan dari Tuhan ya. Makanya diperlukannya mukjizat itu tertera dalam Al-Quran. Nah, seperti itu untuk membuktikan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kenabian seseorang ya. Kemudian setelah itu penutup kenabian ini diberikan kepada Nabi Muhammad ya. Kenabian berakhir karena pengetahuan umat manusia telah mencapai titik perkembangan di mana aliran pemikiran bisa disajikan melalui pribadi Nabi Muhammad, yang mana dengan mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang selalu terpelihara sehingga tidak dibutuhkan Nabi dengan syariat baru pula ya. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jikalau itu ada, tentunya itu adalah Nabi palsu. Dan Nabi Muhammad juga merupakan sudah menjadi tolak ukur atau panduan pedoman hidup kita, sikap-sikapnya, sifatnya dari Nabi yang sudah tertera dalam Al-Quran yang bersifat suci. Al-Quran ini tidak ada campur tangan ataupun kepalsuan dari tangan-tangan yang lain ya. Dan dengan itu pula syariat tidak ada yang tergantikan. Lah teman-teman, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.